Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Sahabat Banjar Hulu, manusia secara biologis termasuk satu jenis hewan. Tetapi manusia selain itu juga makhluk psikologis karena diberi sejumlah potensi dalam dimensi lain yang disebut hati atau kalbu. Disebut kalbu karena sifatnya yang selalu berbolak-balik. Ya, misalnya antara perasaan dan pemikiran, antara spontanitas dan pertimbangan, antara emosi dan kognisi, antara intuisi dan penalaran, bahkan antara kebaikan dan kejahatan. Jadi kalbu merupakan wadah dari sejumlah potensi yang berkaitan dengan pengetahuan. Di antara buktinya adalah surah Ar-Rum ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Imam Al-Qushairi rahimahullah menyatakan bahwa kalbu memiliki bilik-bilik potensi yang saling terhubung satu sama lain, sehingga terkadang penyebutan namanya juga saling dipertukarkan. Elemen hati yang berfungsi mempersepsi tangkapan indera adalah fuad. Makanya fuad sering digandengkan dengan indera penglihatan dan pendengaran. Adapun yang memunculkan ide atau sumber inspirasi adalah dhamir. Dia semacam organ pendengaran hati yang menerima berbagai bisikan, baik berupa khatar dari Allah, waswasah dari syaitan, maupun hajasah dari hawa nafsu sendiri. Elemen lainnya yang berfungsi sebagai mata hati adalah basirah. Adapun yang berfungsi mengolah persepsi adalah akal. Sahabat Banjar Hulu, istilah akal digunakan dalam Al-Quran tidak dalam bentuk kata benda, melainkan berbentuk kata kerja. Kata kerja bagi kalbu. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 46, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami. Nah, dari ayat ini tergambar bahwa akal pada hakikatnya adalah bagian dari fungsi hati, bukan berdiri sendiri. Jadi ketika seseorang disebut belum berakal atau kehilangan akal, tentu yang dimaksud adalah tidak berfungsinya hati dalam pengolahan pengetahuan. Sahabat Banjar Hulu, inilah rumpun potensi insani pada diri manusia yang tidak diberikan Allah pada binatang. Hati inilah yang diberikan beban keagamaan atau taklif, sehingga nantinya akan terlihat mana di antara kita yang mampu menjaga dan menunaikan amanah Allah dan mana yang tidak. Mudah-mudahan hati kita senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agamanya beserta ketaatan kepadanya, sehingga akhirnya kita bisa kembali kepadanya dengan membawa hati yang selamat, qalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.